Selamat sore Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mata kuliah e-learning. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator atas nama Priscilla Panggidae, dan saya Wasti Afrin Burayan, dan saya Gracelyn Bui, dan saya Bonifasius Mario Malo, dan saya Lisa Legiama. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari hasil diskusi kami. Pertanyaan diskusi yang pertama, bagaimana forum diskusi dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi peserta didik dalam e-learning? Jawaban yang pertama, komunikasi terbuka. Membuat saluran komunikasi yang terbuka antara pengajar dan peserta didik untuk menyampaikan pertanyaan, masalah, atau kebutuhan mereka. Yang kedua, responsif. Menanggapi pertanyaan dan masalah peserta didik dengan cepat dan efektif untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Yang ketiga, pembimbingan individual. Menyediakan sesi pembimbingan individu atau kelompok kecil secara daring untuk membantu peserta didik yang membutuhkan dukungan tambahan. Yang keempat, pengakuan prestasi. Mengakui dan memuji prestasi peserta didik secara teratur, baik itu dalam bentuk umpan balik langsung atau penghargaan publik dalam forum e-learning. Yang berikut, materi pembelajaran yang diverifikasi. Menyediakan materi pembelajaran yang beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan berbagai jenis peserta didik. Yang berikut, kolaborasi dan interaksi. Mendorong kolaborasi antara peserta didik melalui diskusi daring, proyek, kelompok, atau aktivitas lainnya yang memungkinkan mereka untuk saling mendukung atau membangun komunikasi pembelajaran. Baik, kami akan masuk dalam pertanyaan yang kedua. Dengan pertanyaan, dengan cara apa teknologi video konferensi bisa digunakan secara lebih efektif untuk mendukung interaksi yang mirip dengan kelas tatap muka? Yang akan dijawab oleh teman saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan berikut. Ketersediaan sumber daya. Menyediakan sumber daya pembelajaran yang lengkap dan mudah diakses. Memastikan platform e-learning mudah digunakan dan memiliki paduan yang jelas. Yang berikut keterangan keterlibatan dosen. Mengadakan sesi tanya jawab atau konsultasi daring secara teratur. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan responsif terhadap pertanyaan atau pekerjaan peserta didik. Yang berikut, pemberian umpan balik. Memberikan umpan balik yang terperinci dan mendukung terhadap kinerja peserta didik, mengakui prestasi mereka secara terbuka di hadapan rekan sesama peserta didik. Yang berikut, fleksibilitas. Memberikan jadwal pelajaran yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan beragam peserta didik. Menawarkan opsi untuk menyelesaikan tugas atau ujian dalam jangka waktu yang dapat disesuaikan. Yang berikut, dukungan teknis. Menyediakan bantuan teknis dan dukungan teknologi bagi peserta didik yang mengalami masalah akses atau teknis. Mengidentifikasi era yang memerlukan perbaikan dan mengimplementasikan perubahan yang sesuai. Baik, kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Dengan pertanyaan, bagaimana instruktur dapat menyediakan feedback yang konstruktif dan tepat waktu untuk mendukung pembelajaran peserta didik secara online? Di sini akan dijawab oleh teman saya. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. Untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu kepada peserta didik itu, yang pertama, jadwalkan sesi umpan balik teratur. Tetapkan jadwal rutin untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik, misalnya setelah setiap tugas atau minggu pembelajaran. Yang kedua itu, berikan umpan balik spesifik. Jadi berikan umpan balik yang spesifik dan terperinci tentang kinerja peserta didik. Jadi tunjukkan pada mereka apa yang dilakukan dengan baik dan area mana yang perlu diperbaiki. Yang ketiga itu, gunakan beragam media. Manfaatkan beragam media untuk memberikan umpan balik seperti audio, video, atau komputer tertulis. Yang keempat itu, sediakan solusi. Selain mengidentifikasi masalah, tawarkan solusi atau saran konkret untuk membantu peserta didik meningkatkan kinerja mereka.
ini memberikan berupa paduan tambahan potensi atau tautan ke sumber daya yang ada. Yang kelima itu berikan umpan balik positif. Jangan lupa untuk memberikan pujian atau pengakuan atas prestasi peserta. Nah, yang keenam itu relevansi konteks. Jadi pastikan umpan balik Anda relevan dan konteks dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Dan yang ketujuh, berikan umpan balik dalam waktu yang wajar. Jadi berikan umpan balik sesegera mungkin setelah peserta didik menyelesaikan tugas atau aktivitas pembelajaran. Yang kedelapan, bersifat mendorong. Jadilah mendukung dan mendorong dan memberikan umpan balik kepada peserta. Baik, kami akan lanjut dalam pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya, apa strategi yang bisa diterapkan untuk memastikan bahwa semua peserta didik mendapat dukungan yang cukup dan merasa dihargai dalam lingkungan e-learning? Yang akan dijawab oleh teman saya. Baik, untuk memastikan semua peserta didik merasa didukung dan dihargai dalam lingkungan e-learning, strategi yang dapat diterapkan antara lain yang pertama, ketersediaan sumber daya, yaitu menyediakan sumber daya pembelajaran yang lengkap dan mudah diakses, yaitu seperti membeli platform e-learning yang mudah digunakan dan memiliki panduan yang jelas. Yang kedua itu keterlibatan dosen, yakni mengadakan sesi tanya jawab atau konsultasi secara teratur, memberikan umpan balik yang konstruktif dan responsif terhadap pertanyaan atau pekerjaan peserta didik. Yang ketiga itu interaksi sosial, di mana mendorong kolaborasi antara peserta didik melalui forum diskusi, proyek kelompok, atau kegiatan sosial lainnya, seperti mengadakan pertemuan atau acara yang berani untuk memperkuat rasa komunikasi antara peserta didik. Dan berikut itu pemberian umpan balik. Memberikan umpan balik yang terperinci dan mendukung terhadap kinerja peserta didik, seperti mengakui prestasi mereka secara terbuka di hadapan rekan sesama peserta didik. Yang berikut itu fleksibilitas, yaitu memberikan jadwal pembelajaran yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan beragam peserta didik, seperti menyediakan opsi untuk menyelesaikan tugas atau ujian dalam jangka waktu yang dapat disesuaikan. Baik, yang terakhir itu dukungan teknis, yaitu menyediakan bantuan teknis dan dukungan teknologi bagi peserta didik yang mengalami masalah atau akses atau teknis. Baik, kita akan lanjut dalam pertanyaan yang terakhir. Bagaimana alat analitik dapat dimanfaatkan untuk mengukur dan meningkatkan interaktivitas dalam kursus online? Yang akan dijawab oleh teman saya. Baik, untuk memastikan semua peserta didik merasa didukung dan dihargai dalam lingkungan e-learning, ada beberapa strategi yang diterapkan. Yang pertama, adanya ketersediaan sumber daya. Dengan menyediakan sumber daya pembelajaran yang lengkap dan mudah diakses, dapat memastikan platform e-learning mudah digunakan dan memiliki panduan yang jelas. Yang kedua, adanya keterlibatan dosen. Mengadakan sesi tanya jawab atau konsultasi daring secara teratur, di mana memberikan umpan balik yang konstruktif dan responsif terhadap pertanyaan atau pekerjaan peserta didik. Yang ketiga, adanya interaksi sosial, di mana mendorong kolaborasi antara peserta didik melalui forum diskusi, proyek kelompok, atau kegiatan sosial lainnya, dengan mengadakan pertemuan atau acara daring untuk memperkuat rasa komunitas di antara peserta didik. Yang berikut, pemberian umpan balik. Dengan memberikan umpan balik yang terperinci, dapat mendukung terhadap kinerja peserta didik. Yang berikut, fleksibilitas, memberikan jadwal pembelajaran yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan beragam peserta didik. Yang berikut, dukungan teknis, dengan menyediakan bantuan teknis dan dukungan teknologi bagi peserta didik yang mengalami masalah akses atau teknis. Yang berikut, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, dengan melakukan evaluasi reguler terhadap pengalaman peserta didik dan menggunakan umpan balik untuk meningkatkan pengalaman e-learning mereka, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengimplementasikan perubahan yang sesuai. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, lingkungan e-learning dapat menjadi lebih inklusif dan mendukung bagi semua peserta didik. Baik, terima kasih Pak. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. See you!